semua? Siap. Oke, sehat? Sehat. Oke, masih semangat? Masih. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alif 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 Sahresa, Sudion, Dion, Lumayan banyak ya. Mereka ke mana? Izin. Kegiatan apa? bola. Oke, baik. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prom untuk kreasi konten promosi. Nah, sebelum itu Pak Guru mau tanya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu apa itu prom? Ayo, mungkin sama. Oh ya, Aswan, bagaimana? Prom adalah instruksi atau kata kunci yang dimasukkan ke AI agar menentukan suatu jawaban, agar menemukan jawaban tertentu. Oh, oke, berarti sebuah perintah ya? Ya. Sebuah perintah yang dimasukkan ke itu jawaban untuk mendapatkan jawaban yang sesuai yang kita mau ya. Oke, ya jadi itu prom ya. Prom itu bahasa hebatnya sebuah kata-kata ajaib ya, yang kita masukkan ke dalam ChatGPT, ke dalam AI untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya, jadi hari ini tuh kita akan mencoba menjadi kreator AI untuk membuat sebuah konten promosi ya. Sebelum itu coba kalian perhatikan dulu video ini. Coba lihat, foto program yang tadinya biasa ini bisa kita ubah jadi poster iklan hanya dengan satu AI. Atau bahkan coretan kertas kayak ini juga bisa kita ubah jadi desain yang lebih menarik. Caranya gampang, kalian tinggal login aja ke website chatgpt.com. Kemudian kalian bisa klik aja icon plus dan upload aja fotonya. Kemudian kalian bisa masukin aja deskripsi gambar yang mau kalian buat. Misalnya kayak gini. Kalau sudah semuanya, kita tinggal klik aja kirim dan tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia hasilnya. Sebenarnya masih banyak juga yang bisa kita manfaatin dari fitur ini. Kalau kalian pengen pembahasan lengkapnya dan kita tes bareng-bareng, kalian tinggal cek aja di caption. Oke, ya itu adalah sebuah contoh ya. Sebuah contoh, jadi dia ingin membuat sebuah poster minuman ya, poster minuman. Kemudian dia memanfaatkan AI. Kemudian AI itu akan membuat generate jadi sebuah gambar. Nah, kira-kira menurut kalian itu kenapa sampai AI bisa membantu sampai bisa membuat gambar seperti itu? Apakah langsung atau bagaimana? Apakah ada yang harus kita lakukan dulu sebelum menemukan teks apa yang kita mau? Oke, harus memasukkan prompt ya, prompt atau teks yang kita mau ya. Jadi kemudian kalau tadi kalian perhatikan itu dia harus masukkan juga secara lengkap ya tadi kan lumayan banyak. Nah, jadi itu adalah sebuah contoh tentang pemanfaatan AI dalam membuat konten promosi atau konten produk. Nah, seperti itu. Nah, hari ini yang pertama setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat yang pertama itu menjelaskan pengertian dan manfaat rekayasa prompt atau prompt engineering dalam pembuatan konten digital. Kemudian yang kedua, kalian mengidentifikasi ciri-ciri prompt yang efektif ya untuk menghasilkan teks promosi yang menarik. Gitu. Jadi nanti kalian coba analisis, kira-kira nanti untuk menghasilkan yang bagus itu apa langkah-langkah apa saja yang harus dimasukkan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan ChatGPT untuk membuat teks promosi singkat yang relevan dengan tema. Kita pakai temanya produk UMKM atau pariwisata ya. Kita ambil temanya itu saja. Kalau bisa berbau kayak mana nanti silakan. Kemudian yang keempat menggunakan Canva AI untuk membuat desain poster berdasarkan teks promosi yang dihasilkan. Jadi nanti kalian akan menggunakan Canva untuk membuat sebuah poster, kemudian nanti kombinasikan dengan ChatGPT. Ya. Kemudian kalian menggabungkan teks dan visual menjadi satu karya poster yang promosi kreatif. Yang tadi Pak Guru bilang, jadi kombinasikan antara yang dihasilkan sama ChatGPT sama Canva. Kemudian kalian dapat merefleksikan manfaat dan tantangan menggunakan AI dalam kegiatan kreatif dan kewirausahaan. Ya. Oke. Sebelum itu, ini Pak Guru mau kita explore bersama ya, Jadi bagaimana cara membuat
membuat ini yang menarik, membuat prompt yang menarik sehingga mendapatkan hasil poster yang sesuai dengan kita punya keinginan. Ini Pak Guru. Oke, ini Pak Guru coba kasih contoh dulu. Misalnya buatkan teks promosi terkait pariwisata Teluk Triton dengan gaya bahasa yang menarik dan sopan, ya, menarik aja lah dengan gaya bahasa yang menarik dan emosional, contohnya. Ini kalau kasih masuk. Wow. Nah, ini kan dia kasih terlalu banyak ya, dia kasih terlalu banyak. Kita tolong sederhanakan jadi 3 kalimat. Nah, seperti ini ya. Jadi dia langsung buatkan 3 kalimat. Tapi di sini Pak Guru mau minta lagi, misalnya tolong sekaligus buat judul posternya yang menarik, dan juga tolong buatkan tagline yang menarik juga ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama dia akan buatkan judul Teluk Triton Kesentuhan di Ujung Timur. Kemudian nanti di sini ada Teluk Triton kayak mana? Ini dia jelaskan juga. Kemudian di sini ada tagline untuk promosinya. Jadi rasakan kehidupan timur, hidupkan di kenangan di Teluk Triton. Ya, seperti itu. Jadi dari hasil yang ini kalian sudah bisa pakai untuk nanti di posternya kalian ya. Jadi ini kan tentang UMKM. Apa ini tentang promosi wisata. Nah, nanti terserah, misalnya ada yang mau buat misalnya tentang misalnya mau promosi noken atau tidak, misalnya mau promosi kalau wisatanya apa, kalau pesisir juga ada kan. Nah, kemudian misalnya di sini papeda atau apapun itu ya, misalnya ada kopi Pinang, ada yang coba bikin ide kopi Pinang, silakan nanti sesuaikan dengan kalian punya ide-ide yang lain. Nah, kemudian ini kita sudah buat ininya, tagline seperti ini. Kemudian nanti kalian kombinasikan dengan Canva ya. Kita langsung buat dengan Canva AI. Ini agak lama. Sudah sampai di mana ini? Next. Buatlah poster yang menggambarkan keindahan alam Teluk Triton di
Utara, gugusan pulau, dan perahu nelayan. Dengan style menarik ya. Ini kalau coba lihat. Di sementara ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Ini contoh Pak Guru ngambil yang ini aja ya. Nah, jadi kalau sudah misalnya dia sudah generate gambar, nanti kalian bisa silakan edit. Kemudian kalian kombinasikan hasil hasil dari prompt yang kalian masukkan tadi di yang dari ChatGPT itu dimasukkan ke dalam Canva untuk membuat sebuah poster ya, seperti itu. Jadi ini contoh, ini hanya contoh saja ya, ini hanya contoh terkait dengan kalau Triton. Silakan kalian nanti ide-idenya silakan kalian coba ide-ide yang lain gitu. Kalau bisa ada juga produk seperti itu ya. Sampai sini bisa? Bisa. Ini Pak Guru bagikan dulu. Jadi ini Pak Guru bagi 3 kelompok saja ya. Karena kalian cuma 9 orang, Pak Guru bagi 3 kelompok. Seperti biasa, enaknya per barisan saja ya. Pak Guru yakin semua pasti bisa, jadi silakan nanti per barisan saja. Nah, jadi di situ ya ada lembar itu. Jadi pertama Pak Guru sudah bagikan lembar kerja. Silakan kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di situ ya. Gitu. Jadi kalian di sini kalian mampu membuat poster promosi dengan hasil dari ChatGPT, kemudian dari Canva AI. Kemudian kalian tentukan dulu ide apa yang mau kalian ambil. Apakah itu berbentuk produk, promosi produk, ataukah promosi pariwisata atau yang lain, silakan kalian buat. Kemudian sebentar kalian akan presentasikan hasil dari kalian yang hasil dari yang sudah kalian kerjakan. Kemudian nanti di situ ada di bagian refleksi, nanti silakan kalian tuliskan juga ya, tuliskan juga terkait prompt terbaik yang kalian hasilkan. Kemudian nanti tantangan apa yang kalian dapatkan, kemudian apa pelajaran penting yang kalian dapatkan. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya, silakan bekerja dalam tim, silakan diskusikan mau mengambil apa. Ya. Buah tangan yang bisa dibawa pulang kecuali salak saja. Sedangkan kalau mau bilang salak kan di mana-mana itu ada. Memang rasanya beda. Tapi kalau mau dibilang kita kan masih bisa yang lain dari segi kita punya laut yang begitu luas. Nah, itu kan kita nggak punya oleh-oleh seperti itu. Jadi kalian silakan cari ide-ide yang menarik, apa yang perlu dimanfaatkan selama di sini bisa dibuat jadi proyek kreatif.
Osman, idenya kalian idenya Kolam sisir. kolam sisir. Oh, kolam sisir. Kalau misalnya ini tidak ada, nanti silahkan pakai gambar yang real aja, coba cari internet. Oh, yang penting kan kalian sudah dapat untuk teks promosinya sudah ada? Ya, nah, soal itu membuat jaringan sendiri. Boleh, silakan. Berarti nanti harus ubah dulu di promptingnya kan? Bukan sudah. Ya, Promnya sudah dapat. Sudah, teks promosinya sudah ada. nah, Jadi kalau misalnya kalian buat promosi kayak tadi ada permasalahan dari ini, kalau misalnya dia tidak ada di Canva tidak membuat gambar yang sesuai, silakan kalian pakai gambar yang asli saja, tapi tetap hasil dari kalian bikin teks promosinya dari ChatGPT itu yang dipakai di posternya. Tapi nanti tergantung kalian, misalnya dari hasil yang diberikan ada yang ingin kalian tambahkan lagi dengan kalian punya pemikiran sendiri nggak apa-apa ya, karena dia hanya membantu saja, membantu untuk membuat ide kecil saja. Kalau kamu pakai gambar langsung dari ChatGPT, itu dia nggak bisa di jadi palingan hasil dari yang tadi kamu punya kata-kata promosinya, cari saja gambar yang kayak sana, itu kan ada sekolah. Silakan kalian menggunakan kata-katanya di situ.
Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang poster es kelapa muda yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fikram. Muhammad Misran. Oke, jadi selamat sore semua teman-teman. Sore. Jadi proyek kami adalah membuat poster kelapa susu. Jadi pertama-tama kita kasih masuk di punya form buat untuk perintah. Pertama-tama itu kita cari kata-kata yang pas buat timeline dari poster kita. Oke, setelah kita cari dia punya form, kita ke Canva buat cari dia punya poster. Kita buat posternya di Canva. Pertama-tama Canva cuma kasih kita poster yang biasa, dan kita coba buat gabungkan dengan kata-kata yang ada di ChatGPT, seperti kata-kata yang menarik. Setelah itu kita jadilah satu poster yang seperti yang di atas. Tapi karena kita belum merasa puas karena hasilnya kurang menarik, kita coba ubah lagi ke yang lebih menarik. Dan kita mencari latar belakang di Canva yang lebih menarik. Tadi kan latar belakangnya kurang menarik, ya seperti kelihatannya biasa-biasa aja, tidak ada daya tarik buat ajakan buat yang mau beli gitu. Jadi kita tambahkan background yang lebih menarik seperti yang di belakang, yang di atas. Lalu setelah kita cari background, kita ubah backgroundnya. Kita ubah backgroundnya jadi seperti yang di atas, dengan dia punya kelapa juga kita ubah semenarik mungkin dan sama dengan gambar yang ada di belakang. Dan timeline dari es kelapa ini adalah menyegarkan di setiap tegukan kesegaran, nikmati kegembiraan. Tagline. Jadi judulnya adalah rasakan kesegaran alami es kelapa kayak mana. Berarti tadi sudah rekayasa dulunya. Iya. Jadi ini adalah salah satu poster yang kita buat. Kesulitannya adalah, jadi di setiap ChatGPT itu harus ada perintah-perintah yang lebih lanjut lagi yang harus kita kasih di ChatGPT, karena tidak satu kali langsung mereka kasih yang detail gitu. Dan di Canva juga, di Canva itu kita harus lebih detail juga kalau mau kasih perintah buat poster. Kadang poster yang dihasilkan itu tidak sesuai, jadi kita harus tambahkan perintah bagaimana yang kita mau begitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Selamat sore. Sore, oke. Lanjut dengan kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pesona Kali Kaca Kejernihan yang Menyatu dengan Langit. Silakan kami bacakan oleh Aswan. Ya, jadi selamat sore teman-teman. Sore. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 ya. Pertama, kita masukkan prompt, tolong berikan prompt tentang keindahan pulau sisir Kalimantan Papua Barat. Nah, di sini AI-nya langsung kasih tentang penjelasan tentang kolam sisir Kalimantan Kali Kaca ya, Kali
Tali kaca Kemana Papua Barat. Nah setelah itu kita memasukkan prompt, yaitu membuat penjelasan ini secara singkat atau sebagai teks deskriptif 4 kalimat begitu ya. Nah setelah menemukan judul poster, tagline dan teks ini, kita mulai membuat posternya di Canva AI. Nah pertama-tama kita mencari gambar untuk posternya, latar belakang ya. Kita cari yang betul dari belakangnya itu Oke, jadi kita menggunakan Canva AI untuk mencari latar belakang seperti yang digambar. Nah, setelah itu kita mulai dengan membuat posternya ya. Pertama-tama kita memasukkan gambarnya untuk menjadi latar belakang di posternya. Setelah itu kita mulai membuat judulnya, judul posternya ya, seperti yang di atas. Nah setelah itu baru kita masukkan penjelasan tentang tali kaca tersebut. Jadi tujuan kita membuat poster ini untuk memperkenalkan bagaimana keindahan kali kaca di Papua Barat. Juga apa namanya, untuk apa? Untuk promosi gitu sih. Jadi kendala-kendala yang kita dapatkan dari membuat poster tersebut ini ada kendalanya. Saat kita mencari gambar latar belakang di Canva AI itu sebagian tidak muncul, tidak sesuai dengan apa namanya nih, tidak sesuai dengan yang aslinya begitu. Ya, juga sebelum kita membuat poster ini, kita sempat belajar apa tuh prompt engineering ya, kita sempat belajar ya seperti itu aja. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berpartisipasi dulu. Ya, sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan konten kami mengenai poster tas Noken Papua yang akan disampaikan oleh teman saya Martina. Tujuan kami untuk membuat poster ini adalah untuk memperkenalkan hasil karya tangan dari Mama Papua, dan bukan sekedar tas tapi simbol cinta, kekuatan dan budaya yang kaya. Platform yang kami gunakan yaitu dalam kami mencari teks yang sesuai dengan keinginan kami, dan kami juga belum puas dengan hasil yang diberikan. Kami membuat ulang dengan menggunakan teks yang pas dan yang kami inginkan. Dan ini adalah hasil dari poster kami tentang tas Noken Papua. Tas Noken Papua, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Oke, baik. Bagus-bagus hasil yang sudah kalian buat, ya, kreatif. Tadi ada yang dia untuk promosi produk es kelapa, kemudian ada yang promosi pariwisata, ada juga yang produk tas Noken ya. Oke. Nah, dari hasil yang sudah kalian buat, apakah
Ada yang melakukan rekayasa prom? Iya, ada. Oke, berarti tadi semua rata-rata ya? Iya. Melakukan rekayasa prom. Nah, kenapa dilakukan rekayasa? Karena hasilnya kurang memuaskan. Oke, berarti hasilnya kurang memuaskan sehingga Terlalu banyak dan kurang memuaskan. oke, baik. Berarti kalian sekaligus melakukan ini ya, perubahan-perubahan ya pada prom sehingga ini dapat melakukan yang sesuai dengan yang kalian mau. Nah, dari pembelajaran hari ini, ya, menurut kalian apa pembelajaran penting? Apa poin penting yang kalian dapat ketika belajar tentang rekayasa prom? Mungkin satu orang. Poin-poin penting yang sudah kalian pelajari. Ya, Guru Misra atau dari siapa? Poin-poin pentingnya yang bisa kami ambil bahwa kita bisa berkreasi dengan AI selagi kita bisa memanfaatkan AI sebaik-baiknya. Oke, baik. Berarti di sini lebih tepatnya lebih ke AI itu kan kita hanya gunakan sebijak mungkin ya. Kita gunakan sebijak mungkin karena dia hanya sebagai bantu ya, alat bantu, tapi tetap ide-ide kreatif itu terlahir semua dari pikiran kalian ya. Semua harus terlahir dari pikiran kalian. Nah, kemudian untuk tugas minggu depan ya. Jadi untuk tugas minggu depan silakan kalian buat satu rekayasa prom untuk media promosi apapun ya. Nanti kalian buat, kalian coba di ChatGPT, nanti hasilnya akan kita bahas di minggu depan. Bisa? Bisa ya? Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Mungkin satu orang silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Siapa? Ya, silakan. Oke, jadi mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semua ya, kalian sudah bergabung dengan baik. Apapun yang kalian lakukan hari ini semoga dapat memberikan manfaat ya, semakin banyak berlatih dalam menggunakan prom karena dia merupakan seni, jadi semakin kalian coba maka akan hasilnya semakin tajam ya. Mungkin itu saja statement dari Pak Guru. Silakan siapkan. Stand up, please. Ready to our teacher. Good afternoon and thank you, sir. Oke, good afternoon. Thank you very much. See you next time. Yes. Kita jalan ya. Yes.